Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di video 78 Farm. Teman-teman, hari ini kami memiliki aneka pakan ternak kambing domba. Ini ada rumput gama umami dan rumput pakcong, ada daun pisang, ada daun singkong karet, ada daun nangka, daun sawo, ada batang singkong dari limbah supplier nasi padang. Nah, ini wujudnya teman-teman. Ini hijauan hari ini. Ini nanti kita akan cacah, akan diberikan kepada ternak. Posisinya sudah layu ya teman-teman ini ya. Dan nanti kita akan praktekkan untuk pembuatan silase teman-teman. Jadi bahan yang kami pakai untuk silase biasanya rumput dan banyak jenis ramban teman-teman. Jadi campuran rambannya harus lebih banyak dibandingkan rumputnya. Varian rambannya lebih banyak. Aneka jenis rumput apapun kita anggap satu, yaitu rumput gitu. Kalau ramban-rambanan nanti bisa bervarian. Nah, ini penampakannya teman-teman. Ini pelayuannya kalau bisa minimal 6 jam. Kalau bisa 12 jam bagus, 24 jam bagus. Artinya semakin rendah kadar airnya semakin bagus menghilangkan potensi kembung. Ini ada indigo vera. Nah, ini juga ada indigo vera teman-teman. Nah, itu indigo vera. Kita cacah semua. Berikut ini daun sawo ya. Jadi kalau teman-teman punya bahan pakan yang bergetah, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Ada nangka bergetah, sawo juga bergetah, pepaya juga bergetah ya kan. Nah, ini kita bisa olah semua menjadi pakan simpan atau pakan yang diberikan langsung kepada ternak kambing domba terlebih dahulu melewati proses pelayuan. Nah, ini teman-teman, ini wujudnya seperti ini. Kami tidak menambahkan bahan lainnya, hanya hijau-hijauan ini saja. Artinya misalnya teman-teman mau bikin silase tapi kok tidak punya bahan pakan tambahan bentuk kering pun tidak masalah. Kita juga nggak nambahin molase dan sebagainya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pohon tebu dan daun tebu, boleh diberikan. Diberikannya jumlahnya sedikit sekali, hanya 4% dari total bahan ini teman-teman ya. Nah, ini kita menggunakan mesin chopper leher angsa. Kita memang pilih mesin chopper leher angsa. Fungsinya misalnya yang ngurus ini hanya satu orang. Misalnya ini kebetulan ini Fata sama Yogi ya. Nah, ini kalau di chopper ini bisa langsung masuk ke tong gitu teman-teman. Jadi tidak kerja dua kali. Teman-teman, ini kita coba praktekkan ya untuk pencacahannya dulu. Nanti lanjut kita ke proses pemasukan ke tongnya. Oke, mesinnya biar dinyalakan Fata. Oke teman-teman. Ini mesin choppernya saya sudah pakai 3 tahun.
teman-teman, ini chopper leher angsa saya udah pakai hampir 3 tahun, udah masih oke. Bentuknya aja yang sudah pudar-pudar kayak gini teman-teman. Ini tadi sudah hampir penuh. Nah ini mau dipenuhin sama Yogi. Jadi konsepnya pertama kalau mau bikin silase teman-teman, bahannya harus bervarian, satu rumput dan banyak jenis legum, banyak jenis ramban. Kemudian semua harus dilayukan, semua dilayukan ya. Kalau sudah dilayukan, dicacahnya seperti yang Fatah nyacah tadi teman-teman. Jadi bergantian antara rumputnya dan varian-varian jenis legumnya. Kalau sudah tinggal dimasukkan ke wadah kedap udara. Nah, dengan chopper leher angsa ini kita bisa nyicil untuk masukkan ke tong teman-teman. Ini kan sudah diinjak 4 kali ini atau 5 kali ini ya. Jadi benar-benar harus padat ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman punya bahan pakan kering, misalnya bekatul, konsentrat, jenjet jagung atau kleci, mau ditambahkan silahkan saja. Kalau tidak punya, ya pakai seperti ini aja sudah cukup teman-teman. Ini pakai cara ini aja sudah cukup. Nah ini kalau pakai chopper yang langsung ke bawah, kita kerjanya 2 kali. Jadi misalnya chopperan di bawah ini harus kita angkat masukin ke tong gitu. Nanti kita praktekkan juga teman-teman ya. Pat sing iki isinan Pat. Nah ini biar dimasukin sama Fatah teman-teman. Nah itu kalau sudah penuh teman-teman, penuh padat. Kalau mau lebih yakin lagi tinggal carikan plastik teman-teman. Kalau ada plastik. Kalau nggak ada plastik ya wes. Nah kalau ada pakai plastik nanti baru ditutup. Ini kalau yang misalnya hasil chopperannya ke bawah, ini kita masukin secara manual. Manualnya seperti ini teman-teman. Masukin berapa dulu, terus nanti dipadatkan, tambahin lagi terus gitu. Nah sampai benar-benar penuh dan padat. Nah teman-teman, proses silase ini kurang lebih 21 hari ya. 21 hari kemudian baru bisa diberikan. Kalau belum 21 hari bagaimana? Ya kalau kepepet terpaksa ya monggo saja gitu. Intinya ini kan kita baru membuat silase ini teman-teman ya. Kalau kondisi stok pakan hijauan kita berlimpah teman-teman ya. Kalau berlimpah silahkan bikin. Kalau belum punya pakan hijauan ya nggak usah mikir bikin pakan tambahan, nggak usah mikir bikin pakan simpan teman-teman. Lah yang mau diolah saja nggak ada kok mau bikin pakan simpan, kan gitu ya logikanya ya. Jadi menurut kami lebih baik nanam pakan hijauan yang banyak dulu, hasil berlimpah, kemudian bikin pakan simpan. Nah ini sudah ditutup sama Yogi teman-teman. Ini nanti tinggal diklaim. Nah teman-teman, bagi ternak yang belum terbiasa, nanti biasanya harus adaptasi. Adaptasinya bagaimana untuk pembelian pakan silase ini teman-teman. Jadi pakan hijauan segar layu ini nanti dicampur dengan pakan silasenya. Minggu pertama dominan pakan hijauan yang layu seperti ini dulu, dikasih silasenya ya 25%. Nanti minggu kedua sudah 50 gitu. Nah seterusnya nanti ternaknya kambing dombanya sudah sangat terbiasa, mau dikasih pakan layu, hijau layu, atau mau pakan silase, atau mungkin pakan fermentasi pun tidak menolak teman-teman. Nah ini Fatah memadatkan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman kalau boleh saran, wadahnya jangan terlalu besar ya. Dulu saya pernah bikin pakai jumbo bag, tapi untuk mindahnya susah. Apalagi kalau bahan yang diolah itu misalnya tepung jagung plus jagungnya teman-teman. Wah kalau sudah bocor sedikit, waduh repot teman-teman, karena jumbo bag kan minimal setengah ton. Nah 1 tong ini kira-kira beratnya 90 kilo. Nah teman-teman jangan bertanya 1 tong untuk berapa ekor ya. Jadi gini, 1 tong bisa untuk berapa ekor, kita ngitung dari si bobot ternaknya. Misalnya ngasihnya bobot ternaknya 30 kilo, kita ngasihnya 20%, artinya si ternak ini kan 6 kilo kebutuhan pakannya dalam 1 hari ya.
6 kilo. Nah, ngasihnya tinggal ngitung nanti berapa jumlah ekornya. Wah, ternyata ada 10, berarti 60 kilo. Nah, 60 kilo kalau satu tong ini misalnya berat 90 kilo, kan ini bisa untuk 1,5 hari. Oke, bagaimana kalau tidak langsung habis 1 tong? Enggak apa-apa, buka untuk kebutuhan 1 hari, kemudian ditutup lagi. Jadi silasnya diangin-anginkan dahulu teman-teman ceritanya gitu ya. Nah, sebenarnya bikin silase itu simple sekali ya. Yang menjadikan banyak peternak ragu karena kok metodenya beda-beda. Nah, ini kami memberikan metode yang paling sangat sederhana, paling simple, paling mudah. Ya gitu ya teman-teman ya, paling mudah, paling simple, nggak pakai repot segala macam. Kalau teman-teman ada pakan tambahan monggo, kalau nggak ada cukup seperti ini saja. Nah oke teman-teman, ini sekilas mengenai pembuatan pakan simpan silase. Bagi teman-teman yang mau lebih serius belajar mengenai ternak kambing domba dan integrated farmnya, teman-teman bisa ikut pelatihan kami, nanti ada di kolom deskripsi keterangannya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, nah ini sudah berat teman-teman, ini kalau dipindah nih ya kan. Nah udah aman, jadi bikin pakan simpan ketika sudah overstock pakan hijauan. Oke, terima kasih teman-teman, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.